belajar dari pengalaman teman. Jadi ada teman yang dia itu minjemin uangnya itu ke temannya yang lain. Ada juga teman saya yang minjemin uangnya ke saudaranya. Dan ada juga yang eh, dia itu datang ke mereka terus mau minta pinjaman. Untungnya nggak dikasih, jadi dia bilang terima kasih karena orang itu udah nggak minjemin dia uang. Akhirnya dia nggak terjerat hutang. Dan kadang-kadang itu gini ya, kalau hutang, kita itu kalau punya hutang ada gitu perasaan tuh, ah nggak usah dibayar dulu lah, kayaknya kayak gitu sih ya. Kalau dari penglihatan saya melihat tabiat orang, dan saya sih nggak pernah ngalamin ya, soalnya kan saya buka warung itu kan, warung saya itu saya nggak dari hutang, dan saya nggak menghutangkan orang juga, karena ya itu saya menghindari menagih hutang. Biasanya kalau kita itu, dia itu kalau datang sama kita, dia mau berhutang sama kita, dia bakal bukan manis-manis, malahan dia itu memelas. Malahan mereka itu biasanya itu kayak gimana ya, ngemis-ngemis gitu bahasanya, ngemis-ngemis minta dipinjemin, minta dihutangin gitu. Sekalinya kita mau nagih, nantinya malah kita yang ngemis-ngemis sama mereka. Nggak gila kayak gitu namanya kan. Uangnya kita, haknya kita, terus kita meminta hak kita tapi nggak digubris gitu. Malahan kita tuh bisa dimusuhin gara-gara hutang loh, percaya nggak teman-teman? Pasti kalian semua itu ngalamin. Dia enak-enak datang ke sini, misalnya dia ngemis-ngemis terus dikasih, sekalinya kita mau perlu, kita yang ngemis-ngemis sama dia, itu pun langsung pasti dimusuhin sama dia, langsung dikatain inilah itulah. Ada juga teman yang cerita loh, dia itu kan hutangin saudaranya pinjam uang sama dia, terus pas dia perlu, dia nagih kan, dia minta uangnya, terus saudaranya jawab apa coba? Dia bilang, alah, bagi kamu uang segitu nggak seberapa, dia bilang kayak gitu. Orang yang berhutang sama dia tuh, dia bilang, kamu kan uangnya banyak, masa uang segitu aja ditagih, udah kayak nggak ada uang lagi gitu katanya. Hah, seberapapun itu, mau 2.000, mau 1.000, mau 50.000, 50 juta, 5 miliar, 500 juta, itu tetap aja kalau itu uang kita, dia minjem, artinya itu hak kita. Itu masih hak kita, kita masih gimana ya? eh, Dalam artiannya itu masih punya kita karena dia meminjam. Kalau dia meminta lain cerita kan, kalau kita kasih ya udah, itu jadi hak dia, bukan hak kita lagi. Nah, tapi kan ini meminjam, mau dia seribu rupiah pun itu harus dikembalikan. Terus kalau kita nagih uang kita 1.000, dia bilang halah 1.000 aja ditagih, kayak gitu loh. Coba deh teman-teman, kadang tuh orang melihat kita enak ya, hidup enak, tapi mereka tuh nggak tahu kadang kita itu perlu, saat kita perlu tuh kita pontang-panting, nggak ada yang bantu kita. Maka dari itu saya belajar dari pengalaman orang-orang. Jadi sekarang mohon maaf kalau ada yang mau minjem uang sama saya, eh, tidak akan saya kasih pinjaman, tetapi mungkin saya bisa bantu semampu saya. Nanti mungkin saya bisa kasih, tapi kalau itu pun atas kerelaan hati saya, atas keikhlasan hati saya. Tapi untuk pinjaman tidak sama sekali. Dan untuk hutang piutang di warung juga tidak ada sama sekali. Saya tidak membuka hutang di warung. Silahkan kalian kalau mau berhutang kemana aja, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ngurusin hidup orang, saya nggak mau terjebak di urusan keuangan, urusan keluarga orang lain, saya nggak mau. Uang itu kan urusan keluarga, urusan pribadi ya, jadi saya jangan libat urusan kalian, itu nggak boleh libatkan sama orang lain gitu. Jangan kalian itu oper kesusahan kalian ke orang lain. Iyalah dioper kan, kalau seandainya kita bantu dia, jadinya kita yang susah dong. Itu yang saya nggak mau gitu. Nah, dan teman saya aja pernah mau minta pinjaman ke orang lain itu nggak ngasih loh. Banyak aja alasannya, tapi dia bersyukur, dia bilang akhirnya jadinya dia nggak punya hutang ke siapapun. Saya juga belajar dari pengalaman teman saya, dan saya juga tidak berhutang dengan siapapun dalam hidup saya. Jadi saya tenang aja, saya mau pergi kemana, mau jalan kemana, saya mau tutup warung kapan aja. Nggak ada sales-sales yang datang untuk nagihin uang di warung saya. Jadi merasa tenang aja gitu. Sedangkan saya nggak berhutang aja, sales itu nawarin barangnya itu udah kayak saya berhutang sama mereka gitu. Apalagi kalau saya berhutang sama mereka, lebih parah lagi. Pintu rumah saya bisa didatengin, ya rumah saya bisa didatengin mereka kapan aja, dan handphone saya bisa diteleponin sama mereka kapan aja, apa nggak pusing coba kan. Nah, jadi belajar dari pengalaman, sesusah apapun kita jangan berhutang sama orang lain, dan jangan memberikan pinjaman ke orang lain. Kalau kita susah, kita sendiri yang harus kontrol pengeluaran dan pemasukan kita. Ya kalau kita dapatnya segitu, ya jangan habisnya tuh lebih banyak dari itu. Jangan sampai pinjam ke pay later atau apalah, jangan sampai kita tuh pinjam ke orang lain. Usahakan dari jerih payah kita sendiri ya.
Jadi kita mampunya, misalnya kita mampunya makan apa, makan ayam, kita jangan maksain diri untuk makan daging sapi, untuk makan seafood gitu ya. Maksud ini perumpamaannya teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri. Misalnya kita mampunya beli beras sekilo, janganlah kita tuh makan tuh sampai 1,5 kilo. Ya 1 kilo itu gimana caranya kita dibagi dalam satu hari itu harus cukup. Malahan kalau bisa harus sisakan untuk besoknya sedikit lagi gitu. Jadi besoknya tuh ada spare. Jadi untuk ditabung-tabung kemudian hari kan, jadi nanti tuh ada lebih, ada kelebihan rezeki gitu dari hasil yang kita tabung. Jadi jangan dapatnya, jangan bisanya itu kita jangan bisa kita bisanya 1 kilo terus kita makannya tuh sampai 1,5 kilo. Yang setengah kilonya itu kita tuh dapat dari mana kan, mau nggak mau kan utang ya. Kalau ada orang mau ngutangin, kalau saya sih enggak ya, saya terus terang bukannya nggak kasihan sama orang lain, tapi saya nggak mau beban orang lain itu dilimpahkan ke saya dan saya jadi ngurusin rumah tangga orang lain.